Oke, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini, channel yang membahas film-film lucu dan film-film yang menarik. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan merangkum sebuah film yang berjudul Love on Delivery yang rilis tahun 1994, yang dimana film ini menceritakan seorang pemuda yang memperjuangkan cintanya demi mahasiswa judo cantik. Dan tanpa basa-basi kita langsung aja mulai alur ceritanya. Yus. Kono Joru no Jobana ni wa yume ga aru. Di scene pertama kita diperlihatkan seorang pria berambut gondrong yang berpakaian baju judo yang mau siap-siap melawan musuhnya. Kemudian datanglah ketiga musuhnya dan akhirnya mereka bertarung. Dan di sini pertarungan dimenangkan si gondrong ini. Dan ternyata ini semua cuma latihan, guys. Oke, untuk orang ini kita namakan si gondrong aja. Dan kemudian di sini dia menghampiri seorang mbak-mbak yang ada di hadapannya. Dan untuk mbak-mbak ini bernama Lei. Dan ceritanya di sini si gondrong ini memarahi Mbak Li karena dia memakan permen karet saat di tempat latihan judo. Tetapi Mbak Li ini tidak menghiraukan omongannya si gondrong ini. Malah Mbak Li di sini memuji pertarungan si gondrong dengan musuhnya tadi. Dan alhasil Mas Gondrong nggak jadi marah-marah lagi, guys. Dan malah mengajak Mbak Li ini untuk datang ke rumahnya. Tetapi di sini Mbak Li menolaknya dan pergi. Kemudian scene berganti di toilet cewek. Kemudian temannya Mbak Li bertanya kepada Mbak Li pria seperti apa yang dicari Mbak Li. Dan Mbak Li menjawab. Dan kemudian scene berganti di tempat pembuangan sampah, yang dimana di situ ada truk sampah serta emas-emas yang bertugas mengangkut sampah. Dan tak berselang lama tiba-tiba petir menyambar truk sampah ini. Karena dikagetkan dengan petir tadi, mas pengangkut sampah ini juga dikagetkan dengan seseorang pria yang tidak memakai baju. Oke, untuk orang ini bernama Hejin Yin. Dan singkatnya dia didatangi polisi karena Mas Hejin Yin ini memanggil polisi karena kerampokan. Terus Mas ini bercerita kepada polisi kenapa dia bisa kerampokan. Tetapi di sini si polisi malah menganggap Mas Hejin Yin sebagai orang telanjang terbelakang, guys. Dan kemudian Mas Hejin Yin dibawa polisi, guys. Dan scene berganti di kafe tempat Mas Hejin Yin bekerja. Dan Mas Hejin Yin ini bekerja sebagai pengantar pesanan makanan atau kurir makanan. Dan kemudian dia menghampiri temannya sesama kerja. Lalu tak berselang lama bosnya datang menghampiri Mas Hejin Yin dan temannya. Dan singkatnya Mas Hejin Yin ini marah sama bosnya karena menyuruh Mas Hejin Yin ini mengantarkan pesanan makanan di tempat jauh dan berbukit. Lalu tak berselang lama ada pelanggan yang memanggil bosnya Mas Hejin Yin. Si pelanggan tersebut marah karena makanannya ada lalatnya. Dan bukannya makanannya diganti tapi malah lalu karena nafsu makan si pelanggan tadi hilang, si pelanggan tadi pergi, guys. Dan scene berganti kepada Mas Hejin Yin yang mengantarkan makanan di sekolahnya Mbak Li. Dan di sini Mbak Li juga sedang digoda dan mau diajak si gondrong melihat konsernya Jackie Chan. Mas si gondrong yang sedang ulang tahun pun terus menggoda Mbak Li dengan meminta menciumnya. Tetapi Mbak Li bilang akan mencium siapapun kecuali Mas Gondrong. Dan untuk membuktikannya, Mas Hejin Yin yang kebetulan lewat. Bangsat. Dan di sini juga Mbak Li mengatakan kepada Mas Hejin Yin, maukah kau melihat konser Jackie Chan bersamaku? Kemudian mereka berdua pergi. Dan di sini Mbak Li menjelaskan kepada Mas Hejin Yin bahwa perkataannya tadi cuma pura-pura untuk menghindari Mas Gondrong tadi. Dan di sini juga Mas Hejin Yin dan Mbak Li saling berkenalan. Dan kemudian Mas Hejin Yin mempertanyakan juga tentang konser Jackie Chan kepada Mbak Li, apakah itu lelucon juga. Mbak Li bilang bahwa untuk membeli tiket konser Jackie Chan sangatlah sulit. Dan kemudian Mbak Li pergi. Dan disinilah kita bisa lihat bahwa Mas Hejin Yin ini mulai jatuh cinta kepada Mbak Li. Kemudian besoknya Mas Hejin Yin menginap semalaman di tempat penjualan tiket Jackie Chan untuk mendapatkan tiketnya. Dan dia ada di baris depan sendiri. Dan kemudian berbagai orang pun mencoba merayu Mas Hejin Yin dengan uang atau hadiah supaya Mas Hejin Yin ini menukarkan tempatnya kepada orang-orang yang merayu tadi, guys. Tetapi semua itu ditolak sama Mas Hejin Yin.
Dan tak berselang lama, ada seseorang nenek-nenek yang meminta tempatnya Mas Hye-jin Yin dengan alasan bahwa nenek tersebut ingin mendapatkan tiket demi cucunya. Dan akhirnya Mas Hye-jin Yin ini memberikan tempatnya kepada nenek-nenek ini, guys. Dan akhirnya tiket tadi sudah dibeli semua sama nenek-nenek tadi, guys, dan diberikan kepada cucunya yang ada di bawah tangga. Kemudian Mas Hye-jin Yin berupaya membeli tiket tersebut, tapi cucunya nenek tadi ditangkap polisi karena menjual tiket dengan cara ilegal. Dan akhirnya Mas Hye-jin Yin tidak dapat tiket tersebut, guys. Kemudian Mas Hye-jin Yin ini berdiam diri di sini dan berpikir bagaimana untuk supaya mendapatkan tiket Jackie Cheng. Dan tak berselang lama ada seseorang yang menghampirinya. Ternyata orang itu dan kemudian Mas Hye-jin Yin ini menulis surat untuk Mbak Li untuk mengajaknya menonton konsernya Jackie Cheng melalui surat yang ditulis Mas Hye-jin Yin yang diselipkan di sebuah roti. Dan tak berselang lama, Mas Hye-jin Yin ini sehabis menulis surat langsung pergi menemui Mbak Li di kampusnya. Mas Hye-jin Yin ini berpura-pura memberikan roti kepada Mbak Li, tetapi Mbak Li menolaknya. Dan akhirnya lalu temannya Mbak Li memuntahkan sesuatu dari mulutnya, yang yaitu bahwa suratnya Mas Hye-jin Yin yang ditelannya tadi. Dan scene berganti kepada Mas Hye-jin Yin yang kecewa sama Mbak Li karena menolak makanan yang diberikan Mas Hye-jin Yin tadi. Lalu tak berselang lama, temannya Mbak Li datang dan memberitahu kepada Mas Hye-jin Yin bahwa Mbak Li sedang menunggunya di halte bus. Dan kemudian Mas Hye-jin Yin langsung bergegas menemui Mbak Li. Tapi sialnya saat menghampiri Mbak Li, tangannya Mas Hye-jin Yin terkena kotoran. Dan Mbak Li yang mau bersalaman sama Mas Hye-jin Yin sebagai ucapan terima kasih, Mas Hye-jin Yin menghindarinya. Tetapi Mbak Li terus mendesaknya supaya Mas Hye-jin Yin mau bersalaman dengannya. Dan tangannya Mas Hye-jin Yin pun yang ditarik Mbak Li supaya mau bersalaman. Dan si gondrong ini di sini mencoba menantang Mas Hye-jin Yin supaya memukulnya. Dan si gondrong pun yang mencium bau kotoran di tangannya Mas Hye-jin Yin langsung memukul ke arahnya Mas Hye-jin Yin, tapi yang kena malah Mbak Li. Dan akhirnya karena merasa gak enak, Mas Hye-jin Yin minta maaf kepada Mbak Li karena sudah menghindari tinjunya si gondrong tadi. Dan karena Mas Hye-jin Yin yang banyak cincong, akhirnya Mbak Li kesal dan akhirnya dia mengembalikan hadiah yang diberikan Mas Hye-jin Yin tadi. Dan kemudian di sini juga Mbak Li bilang kepada Mas Hye-jin Yin bahwa dia tidak suka pengecut. Dan akhirnya Mas Hye-jin Yin yang mendengar itu semua langsung pulang dengan penuh kesedihan, guys. Lalu scene berganti di kampusnya Mbak Li. Dan di sini si gondrong membuat lelucon dengan mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia kemarin memukul Mbak Li sampai terbang. Dan Mas Hye-jin Yin yang gak terima mengatakan balik kepada si gondrong dengan akhirnya si gondrong ini dipermalukan Mas Hye-jin Yin di depan teman-temannya si gondrong. Dan si gondrong yang emosi langsung menyiksa Mas Hye-jin Yin di depan Mbak Li yang kebetulan baru datang. Dan Mbak Li yang gak tega melihat Mas Hye-jin Yin disiksa menyuruh si gondrong supaya menghentikan perbuatannya. Dan akhirnya si gondrong menghentikan perbuatannya dan Mas Hye-jin Yin pun pergi. Dan saat perjalanan pulang, Mas Hye-jin Yin juga mendapatkan sial karena tidak sengaja ada bola yang mengarah kepadanya, serta orang-orang yang memainkan bola tersebut malah juga membulinya. Mas Hye-jin Yin pun yang mau pergi dari kerumunan orang-orang itu tak sengaja melihat papan bertuliskan penyelamat pengecut. Dan akhirnya Mas Hye-jin Yin menghampiri papan tersebut yang ternyata sebuah toko. Dan singkatnya pemilik toko tersebut bilang kepada Mas Hye-jin Yin bahwa wajahnya Mas Hye-jin Yin tergambar wajah seseorang yang sedang patah hati. Dan pemilik toko tersebut yang melihatnya menghampirinya. Dan kemudian pemilik toko ini menyuruh Mas Hye-jin Yin untuk bernyanyi supaya tidak sedih lagi. Tetapi kita bisa lihat bahwa orang pemilik toko ini sedang mengerjai Mas Hye-jin Yin. Dan disinilah pemilik toko mengatakan bahwa dia bisa kungfu dan bisa mengajari Mas Hye-jin Yin kungfu. Kemudian Mas Hye-jin Yin diperlihatkan beberapa jurus kungfu yang dimana akhirnya Mas Hye-jin Yin menolak ajaran kungfu pemilik toko karena biayanya mengajar kungfu terlalu mahal. Dan Mas Hye-jin Yin yang akan pergi melihat jurus terakhir pemilik toko yang dimana pemilik toko menghancurkan meja dengan cara
Dan akhirnya di sini Mas Hajin Yin setuju untuk belajar kungfu kepada pemilik toko dengan membayar pemilik toko. Dan akhirnya besoknya Mas Hajin Yin mulai berlatih kungfu. Di sini Mas Hajin Yin pun belajar kungfu bukan hanya di jalan, tetapi di tempat kerja juga. Dan karena geram melihat kelakuan Mas Hajin Yin yang berlatih di tempat kerja, akhirnya bosnya memecat Mas Hajin Yin supaya berhenti bekerja. Dan kemudian Mas Hajin Yin pergi ke tempat gurunya atau pemilik toko tadi. Dan di sini dia diberi baju oleh gurunya serta buku bergambarkan pria bertopeng. Dan kemudian gurunya menyuruhnya untuk membayar belajar kungfu. Tetapi Mas Hajin Yin bilang kepada gurunya bahwa dia berhenti bekerja dan mau tinggal di tempat gurunya. Gurunya yang mendengar tersebut langsung mengajarinya jurus yang aneh, yaitu jurus bola api tak terkalahkan, yang dimana Mas Hajin Yin harus menggelindingkan dirinya di tangga ini. Gurunya yang akan pergi diberikan jam tangan oleh Mas Hajin Yin, dan Mas Hajin Yin juga bilang kepada gurunya bahwa dia tidak akan mengecewakan gurunya. Dan scene berganti kepada gurunya yang memandangi jam tangan yang diberikan Mas Hajin Yin tadi. Dan di sini gurunya juga merasa bersalah kepada Mas Hajin Yin karena sudah menipu serta memeras uangnya Mas Hajin Yin. Dan gurunya yang merasa bersalah kepada Mas Hajin Yin akhirnya kembali mendatangi Mas Hajin Yin di tempat tadi. Tetapi kurang ajarnya di sini Mas Hajin Yin belum menggelindingkan dirinya dari tangga ini dan malah membeli es krim. Dan kemudian Mas Hajin Yin bilang kepada gurunya bahwa gurunya keren. Dan tak berselang lama habis berbicara seperti itu Mas Hajin Yin pergi. Dan scene berganti kepada Mbak Li. Di sini Mbak Li dihadang oleh si Gondrong dan teman-temannya. Dan singkatnya si Gondrong ini menggoda Mbak Li dengan mengajak Mbak Li datang di rumahnya. Tetapi Mbak Li menolaknya dan tak sengaja Mbak Li memecahkan kacamatanya si Gondrong. Dan akhirnya si Gondrong marah kepada Mbak Li dan mau menyiksa Mbak Li. Tetapi tak berselang lama muncullah seseorang pria bertopeng, yang dimana pria bertopeng kucing ini meminta si Gondrong untuk melepaskan Mbak Li.花開，海燦爛，情意世永